Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan skema kerja terbaru khusus bagi para tenaga honorer yang sampai dengan saat ini masih aktif ataupun tidak berhasil lulus pada seleksi P3K tahun 2023. Informasi selengkapnya ayo ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, setelah Undang-Undang ASN disahkan dan mulai berlaku pada tahun 2024 mendatang, maka di seluruh instansi pemerintah, maka tenaga honorer yang masih aktif diberikan skema kerja yang berbeda. Pada pasal undang-undang terbaru itu, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 menyebutkan bahwa kewajiban pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi dua tenaga pilihan yang disetujui, yakni diangkat menjadi P3K atau honorer part-time atau paruh waktu. Jadi memang skema P3K paruh waktu adalah salah satu jalan yang direncanakan oleh pemerintah sebagai langkah penyelesaian persoalan tenaga honorer sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menjelaskan istilah paruh waktu itu berkaitan erat dengan jam kerja selama 1 hari dan pekerjaan yang dilakukan untuk bidang teknis saja. Konsep pekerja part-time ini nantinya akan dituangkan pada peraturan pelaksana atau aturan turunan dari Undang-Undang ASN. Meski demikian, Azwar Anas juga mengkhawatirkan frase paruh waktu di dalam undang-undang tersebut. Pasalnya, penggunaan kata tersebut dapat mempengaruhi semangat kerja para tenaga honorer untuk bekerja semakin baik dan menciptakan pelayanan yang baik di instansi tempatnya bekerja. Lebih lanjut, Menpan pun menilai bahwa revisi Undang-Undang ASN ini memiliki tujuan yang lebih besar untuk mengatasi tantangan serta ekspektasi yang semakin besar dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Sementara itu rekan-rekan, Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebutkan bahwa prioritas utama dari revisi Undang-Undang ASN itu yaitu untuk memberikan payung hukum serta penyelesaian persoalan yang melibatkan honorer yang masih aktif hingga dengan 2024. Perlu diketahui bahwa hingga Desember 2023 jumlah tenaga honorer itu mencapai sekitar 2,3 juta orang, sehingga pengangkatan atau perubahan skema kontrak kerja baru menjadi prioritas penting sebelum Undang-Undang ASN ini disahkan pada 2024 mendatang. Sementara itu, honorer yang masih bekerja pada instansi pemerintah hingga dengan akhir 2024 tidak akan terkena pemberhentian kerja atau PHK. Jadi di sini sudah ditegaskan bahwa untuk honorer yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah rupanya tidak akan diberhentikan sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Hanya saja terdapat beberapa opsi yang dapat menjadi pilihan untuk honorer agar mendapatkan jabatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Keempat opsi ini juga sedang dalam tahap pembahasan dan diharapkan akan mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Opsi strategis pertama yaitu pengangkatan setelah tes P3K yang akan diumumkan pada tahun depan. Kemudian pada tahun depan itu memang pemerintah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, pemerintah akan lebih fleksibel di dalam membuka tahapan seleksi P3K. Hal itu bertujuan agar persoalan tenaga honorer itu bisa segera diselesaikan. Sementara untuk pegawai honorer yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi, pemerintah tengah mempertimbangkan pengangkatan menjadi paruh waktu.
pemberhentian atau pengangkatan sesuai dengan skala prioritas. Jadi rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat dan tidak lolos pada tahapan seleksi P3K, pemerintah akan mempertimbangkan untuk dilakukan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, pemberhentian ataupun pengangkatan sesuai dengan skala prioritas. Hingga kini keberadaan Undang-Undang ASN itu memiliki dampak yang signifikan di dalam mengatur sistem aparatur sipil negara. Oleh karena memang rekan-rekan sekalian, Undang-Undang ASN ini akan mengatur secara makro terkait dengan aparatur sipil negara. Penyelesaian terhadap peran serta status honorer menjadi salah satu aspek penting dari revisi undang-undang tersebut. Sebagaimana di undang-undang itu memang substansi utamanya adalah penyelesaian dan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K atau aparatur sipil negara. Nah, terdapat 3 mekanisme sebenarnya yang berulang kali disampaikan oleh Menpan. Yang pertama adalah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara melalui mekanisme seleksi P3K, dan hal itu sudah dilakukan pada tahun ini. Di tahun ini pemerintah sendiri sudah melakukan 2 kali tahapan seleksi P3K, yakni di awal tahun dan di akhir tahun ini, dan saat ini sudah memasuki masa pengisian daftar riwayat hidup. Nah, mekanisme yang kedua adalah melalui validasi dan pendataan verifikasi database tenaga honorer yang ada di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara. Nantinya dari verifikasi ini besar peluang tenaga honorer itu akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, saat ini pemerintah telah bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait, diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang ada di dalam database BKN. Hal ini untuk menghindari database BKN dari adanya para tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer bodong. Nah, mekanisme yang ketiga adalah melalui pengangkatan para tenaga honorer yang masih tersisa menjadi P3K penuh waktu. Nah, P3K penuh waktu ini akan memprioritaskan para tenaga honorer yang telah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia. Jadi semuanya tergantung dari anggaran. Jadi rekan-rekan sekalian yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tidak usah khawatir, karena berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Menpan, di dalam pengangkatan P3K penuh waktu tetap akan memprioritaskan para P3K paruh waktu. Semoga ini bisa dimengerti, dan jika memang rekan-rekan belum paham apa yang saya sampaikan, silakan tanyakan di kolom komentar. Demikian rekan-rekan sekalian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.